Tulisannya sih made with fresh milk, tapi pas gue cek komposisinya, ternyata susu sapi segarnya cuma 20%. Yang ini juga lumayan mind blowing sih menurut gue. Jadi nama produknya itu adalah Thai Cocoa Water. Tapi pas again nih ya, dicek komposisinya, ternyata nggak ada kandungan air kelapanya sama sekali, melainkan adanya nih ya konsentrat air kelapa sebanyak 1%. Nah, yang ini sih yang rada-rada gimana gitu ya. Soalnya walaupun ini bukan produk minuman, melainkan produk sabun cuci piring, yang menarik perhatian gue adalah tulisan di kemasannya yang menyampaikan bahwa bersihnya lebih bersih. I mean, lu tuh lebih bersih dari apa gitu? Terus tolak ukurnya apa? Kan kita nggak tahu ya. Terus pas dicek di belakangnya nih, dia juga menaruh klaim kalau produk ini tuh antivirus dan bakteri. Sementara keterangan soal hasil uji labnya itu nggak disampaikan secara lebih jauh di kemasannya. Duh, ilah, ini tuh udah 2025 loh. Kok masih aja sih ada produk-produk dengan klaim yang bikin konsumennya jadi mispersepsi kayak tadi? Oke, entah lo aware atau enggak, ya gue harap sih udah ya. Concern soal klaim-klaim produk kayak yang gue sampaikan barusan ini tuh sebenarnya udah lumayan disuarain juga di media sosial. Misal, gue sempat nemu postingan ini nih di thread. Isinya tuh ngeluhin iklan salah satu produk susu terbaru yang menurut dia penuh sama marketing trap. Nah, pas gue cek kolom replyan-nya, banyak juga tuh yang ikutan misu-misu gitu. Kalau yang lebih terkenal lagi, ada juga Dr. Tirta yang pernah bikin konten kayak gini. Atau yang paling vokal, ada binaragawan Bobby Ida yang juga rajin banget bikin konten buat mengkritisi klaim-klaim marketing ambigu plus ngedukasi orang-orang supaya lebih skeptis dalam ngebandingin klaimnya dengan detail komposisinya. Well, sebelum lanjut, gue mau disclaimer dikit dulu nih ya. Video ini gue bikin sama sekali tanpa niatan buat menyerang brand tertentu. Tapi gue tuh pengen banget ngajakin kalian, terutama brand dan marketers, buat lebih aware aja sih sama bahayanya klaim-klaim ambigu kayak tadi. Karena ini tuh bukan cuma bikin konsumen ngerasa kejebak, tapi ini juga berpotensi bikin trust konsumen makin lama makin drop shy. Di video ini gue bakal coba bahas berbagai hal terkait fenomena ini, termasuk juga alternatif apa aja sih yang bisa brand lo consider demi tetap mampu ngejagain trust konsumen. So, if you want to know more about this, just keep watching this video and let me start with this one. Sedikit cerita, ketika gue lagi riset buat bikin video ini, gue nemu satu istilah marketing yang pas banget sih buat ngejelasin fenomena ini. Namanya deceptive marketing. Sesuai namanya, ini tuh adalah strategi yang menyesatkan dan penuh banget sama manipulasi. Wujud taktiknya ya macam-macam, bisa dengan bikin klaim-klaim palsu alias yang nggak bisa dibuktiin, klaim-klaim lebay alias puffery, materi-materi iklan dengan visual yang nggak realistis atau misleading, atau yaitu pakai klaim-klaim ambigu kayak weasel words atau pakai cherry picking taktik yang akhirnya bikin si konsumen membentuk persepsi yang nggak akurat soal satu produk. Contohnya kayak produk susu tadi. Klaimnya itu kan, atau tulisannya itu kan made with fresh milk. Wajar banget menurut gue kalau kemudian ada konsumen yang beranggapan, ya wah ini pasti komponen susunya emang susu segar nih. Padahal faktanya komponen utamanya itu justru air, sementara susunya cuma 20%. Dan disinilah letak problematikanya. Ketika persepsi yang kebentuk di bayangannya konsumen itu berbeda sama kondisi faktual produknya, artinya klaim tersebut bisa disebut ambigu dan otomatis bisa dikategoriin ke dalam deceptive marketing. Honestly, gue paham kok mungkin brandnya sendiri bakal berargumen nih kalau ya udah cara ini sah-sah aja kali buat diterapin. Apalagi kalau ngomongin soal regulasi, cara ini bisa jadi bukanlah sesuatu yang ilegal. Soalnya kan secara teknis emang nggak ada bohongnya ya kan? Made with fresh milk dan beneran ada fresh milknya. Walaupun ya cuma 20-an%. Tapi masalahnya kalau kita ngomongin soal etis nggak etis, apakah menurut lo ini termasuk cara yang etis? Kalau menurut gue sih, nggak sama sekali.
Soalnya mau gimana pun juga, konsumen itu berhak ngedapetin informasi yang lebih clear dan akurat soal produk kita. Lagian, like I said earlier, ini tuh juga ada kaitannya sama brand trust atau bahkan sama brand reputation. Faktanya nih ya, ada cukup banyak penelitian yang nyebutin kalau konsumen sekarang itu, spesifiknya millennial and Gen Z, emang bakal milih brand ya yang emang bisa dipercaya sama mereka. Jadi, kalau brand lo masih aja pakai taktik deceptive marketing ini, ya lo bakal kehilangan trust dan bisa-bisa brand lo bakal segera ditinggal dan dilupain gitu aja. Eits, syukur-syukur sih kalau cuma dilupain ya. Lah, gimana kalau konsumen juga sampai koar-koar di media sosial dan jelek-jelekin produk lo karena dianggap tukang bohong? Apa nggak makin ancur lebur tuh reputasi brand lo? Terus, balik lagi nih, speaking of regulations. Apakah cara-cara deceptive marketing ini sepenuhnya legal? Ya tergantung sih ya, kalau emang ada brand yang jago banget manfaatin loophole di aturan yang ada, mungkin mereka bisa lolos. Tapi kalau udah kelewatan, ya bakal bisa kesandung juga sih. Di Indonesia sendiri, sebetulnya udah ada sejumlah regulasi yang ngatur soal perlindungan konsumen, iklan, dan label kemasan. Misalnya aja ada aturan ini, atau ini. Ada sebuah kasus di tahun 2012 di mana ada konsumen yang ngajuin gugatan ke produk Nissan March karena ngerasa produknya nggak sesuai sama klaim dan janji yang disampaikan di iklannya. Si pengaju gugatan menang loh, bahkan sampai tingkat kasasi pula. Alhasil, pihak Nissan harus ngebatalin transaksinya dan ngembaliin duitnya konsumen. Pun kalau lo inget nih ya, pernah juga ada kekisruhan soal pengawasan produk kental manis oleh BPOM di 2018 lalu. Waktu itu, BPOM sempat menyoroti berbagai iklan dan klaim dari produk kental manis, bahkan sampai ngeluarin surat edaran yang kemudian menuai pro kontra di berbagai kalangan. Kalau di luar negeri, pernah juga ada kasus false claims yang menimpa L'Oreal di US pada 2014 dan juga kasus Samsung di Australia soal klaim mereka terkait water resistant pada tahun 2022. Dengar-dengar sih Samsung sampai harus bayar denda loh. Jadi jelas ya, urusan regulasi pun nggak bisa lo anggap sepele sih. Mungkin kalian-kalian yang masih nerapin taktik deceptive ini dengan atau tanpa sadar, sekarang bisa jadi masih ngerasa aman-aman aja sih di seluruh aspek ini. Tapi pertanyaan gue, apakah kalian yakin kalian bakal bisa terus aman dan berhasil mertahanin posisi kalian sampai nanti? Seorang tokoh legend di dunia periklanan satu ini pernah bilang, "The growing respect in advertising has largely come through a growing regard for its truth." Dan ya udah, walau kutipan ini berasal dari buku beliau di tahun 1923, gue kira ini tuh masih relevan banget sih sampai sekarang. Karena lagi-lagi, kunci menangin hati konsumen itu bakal selalu berkaitan sama apakah brand kita mampu hadir sebagai brand yang bisa dipercaya. Speaking of which, ini bakal sejalan banget juga nih sama satu konsep marketing yang bakal gue share, yang sekaligus juga bisa jadi pilihan strategi yang jauh lebih baik ketimbang deceptive tactics. And yep, it's about ethical marketing. Terkait ethical marketing ini, enaknya sih gue langsung bahas satu-satu strategi konkretnya aja kali ya. Pertama, soal klaim produk. Ketika lo mutusin buat nerapin prinsip ini, salah satu hal yang bisa lo lakuin adalah berikan klaim yang transparan, spesifik, dan gak usah lebay. Contohnya, ketimbang ngebikin klaim made with fresh milk yang berpotensi misleading, bakal lebih baik kalau brand tersebut langsung ngasih klaim utama yang spesifik soal proporsi kandungan fresh milk di dalam produknya. Tapi ini bukan cuma ditulis di komposisinya ya maksud gue, tapi emang beneran di highlight gitu loh. Jadi kalau misalnya isinya cuma 20% fresh milk, ya tulislah tuh sebagai highlight 20% fresh milk. Kedua, soal pencantuman komposisi. Pastiin deh komposisi yang lo tulis di kemasan lo itu bener-bener bisa kebaca. Jangan sengaja dikecil-kecilin gitu loh maksud gue ukuran fontnya. Lo bayangin kalau misalnya orang tua yang harus baca, gimana bisa kelihatan coba? Ya kan? Ketiga, soal bukti alias proof. Mengingat ethical marketing ini amat menjunjung tinggi honesty and transparency, pastiin deh tuh klaim-klaim lo juga didukung sama bukti real yang bisa diverifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Misal, kalau lo mau pakai klaim telah teruji secara klinis, ya sampein dong secara detail diuji di mana, apa yang diuji, hasilnya gimana, dan sertain juga deh tuh buktinya.
Atau lo juga bisa nyontoh apa yang dilakuin sama brand satu ini. Intinya mah ya, harus ada scientific basis atau science-based statements yang real dan bisa diverifikasi. If necessary, lo juga bisa taruh disclaimer tuh di kemasannya, kayak resultnya bisa beda-beda ya buat tiap orang, gitu. Nah keempat, kalau ngomongin TVC atau konten-konten digital kayak di medsos, ya lo juga jangan terlalu aneh-aneh gitu loh. Jangan ngarahin yang enggak-enggak gitu ke customer. Misal, ambil contoh produk selai coklat X. Kalau lo lihat komposisinya, selai X ini ternyata didominasinya sama gula. Nah, di TVC dan konten-konten digitalnya, si brand selai coklat ini malah nge-framing produknya sebagai a perfect choice for breakfast. Udah gitu bintang iklannya anak-anak. Padahal kalau ngomongin kesehatan, udah jelas kalau selai dengan kandungan gula yang tinggi sama sekali nggak direkomendasiin buat sarapan, apalagi buat anak-anak. Di sini, brand selai X ini sebenarnya bisa loh nerapin ethical marketing dengan ngasih klaim yang lebih jujur dan etis. Misalnya nih ya, gue kasih contoh nih ya. Oke, produk gue ini cocoknya buat cemilan, bukan buat sarapan dan jangan sampai dikonsumsi berlebihan. Gitu contohnya. Contoh doang loh ya. Nextnya, as a part of implementing ethical marketing, lo juga perlu mastiin seluruh tim marketing lo itu benar-benar ngerti sama konsep ethical marketing. Sehingga di seluruh marketing efforts nantinya, semua tuh udah satu paham dan gak lagi terjebak nerapin taktik-taktik deceptive. Terakhir, dan yang terpenting, kalau lo mau taruh klaim yang positif and sounds great banget buat customer, ya udah paling bener tingkatin kualitas produknya dulu. I mean, kalau lo pengen pakai klaim all natural ingredients, ya lo harus bener-bener bisa mastiin kalau produk lo sama sekali nggak mengandung artificial ingredients atau komponen-komponen yang nggak natural. Intinya, just be ethical. Buang jauh-jauh deh niatan buat mengelabui konsumen cuma demi sales, tapi coba deh buat lebih transparan dan nggak usah melebih-lebihkan. Gak bosan-bosannya gue ngingetin, konsumen sekarang tuh udah pada pinter-pinter dan gak segan buat speak up di isu-isu yang bikin mereka resah. Udah pada rajin-rajin juga kok baca komposisinya. So, ketimbang kita ngalamin hal-hal yang gak ngenakin, bahkan ngerugiin, mending kita bener-bener mulai nge-embrace ethical marketing ini. And now, my question is, are you ready to be more ethical? Let's drop your thoughts below and don't forget to subscribe. Last but not least, thank you for watching and see you in the next video. Bye!